kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, waktu, segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang Dia, kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, hari ini kita mendengar sebuah kisah bagaimana Yesus berargumen dengan orang-orang Yahudi tentang jati diri Yesus. Bahwa orang-orang Yahudi mempertanyakan tentang Yesus. Bahkan mereka tidak mengakui siapakah Yesus itu. Apalagi ketika Yesus berbicara tentang Abraham. Ada satu kontradiksi di dalam Injil hari ini, yaitu kontradiksi dalam diri orang-orang Yahudi. Bahwa Abraham begitu setia kepada Bapa. Abraham adalah seseorang yang menepati janji dan ketaatan. Ia menjadi figur yang sangat penting dalam perjanjian lama akan kesetiaan itu kepada Allah. Orang-orang Yahudi berbicara tentang Abraham, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan kesetiaan itu kepada Yesus sebagai utusan Bapa. Jikalau Abraham begitu taat kepada Bapa, tetapi orang-orang Yahudi, mereka taat kepada Abraham, tapi mereka tidak taat kepada Yesus yang hadir sebagai utusan Bapa. Sehingga Yesus hari ini mengatakan,
siapa yang mendengarkan firman-Nya itu akan mengalami kehidupan selama-lamanya. Tetapi siapa yang tidak menuruti, ia akan mengalami maut selama-lamanya. Oke. Kita harus memahami di dalam gereja kita ada 3 ajaran penting yang harus kita pelajari yang menjadi dasar iman kita. Yang pertama kitab suci, yang kedua magisterium atau ajaran gereja, dan yang ketiga tradisi. Ini penting mengapa Yesus berbicara tentang Abraham dan para nabi. Karena ia ingin menarik satu garis bagaimana kedatangan Kristus itu sudah jauh dipersiapkan di dalam perjanjian lama, yang sudah diprediksi dalam perjanjian lama, yang sudah dinyatakan dalam perjanjian lama, atau sudah dimaklumkan dalam perjanjian lama. Dan kisah-kisah ini mulai dari Abraham sampai kepada Yesus adalah satu relasi yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga Yesus begitu tegas dan keras kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka harus menerima ajarannya. Sebab ajarannya itulah yang akan membawa setiap orang kepada kehidupan yang kekal. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Bukan soal bagaimana kita datang mengakui dosa kita, tetapi pertobatan pikiran, pertobatan hati, pertobatan perbuatan, dan paling penting adalah pertobatan menggereja, yang berarti kita harus setia kepada janji-janji kita kepada Allah dalam satu relasi atau hubungan kita dengan gereja sebagai tempat di mana kita ingin datang bersatu, berjumpa, belajar untuk tinggal bersama Bapa dalam diri Kristus yang menyatakan dirinya sebagai Allah Mesias. Oleh karena itu, pertobatan kita adalah pertobatan menuju kehidupan yang dimana kita bukan hanya bersatu dengan diri kita sendiri, bersatu dengan tradisi, tetapi kita juga harus bersatu dengan ajaran gereja dan juga dengan kitab suci. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita diperbaharui oleh firman Tuhan, kita dibimbing oleh firman Tuhan, karena Allah menginginkan supaya kita mengalami kehidupan yang kekal hanya bersama Dia, hanya bersama Dia. Semoga kita boleh mempersiapkan masa Prapaskah kita dengan baik, sehingga kita dapat memuji, memuliakan Allah ketika kita merayakan Paskal misteri, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Semoga Tuhan melindungi kita dan selalu memberkati kita.